Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kebaktian kita mulai, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Pada hari ini, Minggu tanggal 10 Januari 2021, pelayan firman Tuhan pada kebaktian online dilayankan oleh Pendeta Yosef Toteliong dari Gereja Presbyterian Bukit Batok, Singapura. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Majelis Jemaat juga mengundang Bapak, Ibu, Saudara yang telah mengaku percaya atau telah dibaptis dewasa untuk mengikuti perjamuan kudus online yang diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 10 Januari, dilayankan oleh Pendeta Cipto Martalu Sapangi. Diberitahukan bahwa kelas katekisasi online mulai aktif tanggal 15 Januari 2021 dengan materi teknologi dan keutuhan ciptaan atau ekoteologi dengan pengajar Pendeta Emeritus Meta Sartika. Jemaat dapat bergabung dengan kelas katekisasi ini. Jemaat diundang untuk hadir dalam doa pagi online pada hari Sabtu tanggal 16 Januari dimulai pukul 6.30 yang akan dipimpin oleh Penatua Imin Brata dengan topik Kitab Mazmur pasal 21. Mari jemaat dewasa dan usia indah bersama pasangan bergabung dalam persekutuan Komisi Dewasa dan Usinda yang akan diadakan secara online pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 13. Dengan tema Semangat Baru, Hidup Baru, dengan pelayan firman Saudara Immanuel Tulas Rele Novlan. ID Zoom meeting dan password akan diinfokan kemudian. Pencalonan penatua periode 2021 sampai 2024 telah diwartakan 3 kali berturut-turut. Bagi anggota jemaat yang masih belum dapat mendukung salah seorang penatua atau lebih, maka keberatan dapat diajukan paling lambat hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Persidangan Badan Pekerja Majelis Jemaat akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 pukul 19.30. Sedangkan persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 pukul 11. Mohon dukungan doa dari jemaat. Yang terakhir, berita duka cita. Allah yang Maha Kasih telah memanggil pulang Saudara Berry Christoph, putra dari Bapak Aceng Tanuwijaya dan Ibu Kristiana Suhendra, dalam usia 36 tahun pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, dan jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 di TPU Joglo. Majelis dan Jemaat GKI Puri Indah menyampaikan rasa belasungkawa. Kiranya Tuhan memberi kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sekian warta lisan hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu teduh dalam doa pribadi. Mari kita berhimpun untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita mengawali ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 4 bait 1 sampai 3. Hai mari sembah. Jemaat berdiri. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha
Nubuatnya penuh mukjizat ajaib, ya Khalik Engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut, dengan kuasa firman besarlah Engkau. Jemaat GG Purinda yang ada di tempat ini dan yang ikut beribadah yang ada di rumah, mari kita bersama-sama memulai bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Salam damai dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ibadah kita pada hari ini, pada saat kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus, maka ibadah kita berfokus pada tema terus-menerus dibaharui. Melalui tema ini kita diajak untuk bersama-sama melihat bagaimana kita secara terus-menerus dibaharui oleh kasih Allah kepada kita. Oleh karena itu mari kita semakin mematangkan hati dan pikiran kita dalam mengimani Tuhan yang senantiasa memperbaharui kita. Dengan segenap hati, mari kita angkat pujian dari PKJ 27. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari dengan penuh kesadaran kita mengakui bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita kerap kali berbuat salah dan dosa di hadapan Allah. Kita kerap kali melupakan panggilan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau terus-menerus bertumbuh dan berkembang di dalam kasih dan anugerah Allah. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita menghayati makna dari pengakuan dosa ini. Sambil mengaku dan menyesali dosa kita menyanyikan lagu KJ 27, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetap di dalam darah-Mu, dan karena Kau
Saya undang kita semua berdiri. Dengarkanlah berita anugerah penyelamatan Allah yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat Kristen Efesus. Efesus 1 ayat 4 sampai 7. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Syukur kepada Allah. Damai dan kasih Kristus besertamu. Damai dan kasih Kristus besertamu juga. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku sama tak sentosa hanya oleh darahmu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Salam sejahtera buat seluruh jemaat GKI Puri Indah Jakarta. Sungguh satu yang indah sekali kalau saya bisa bersama-sama melayani di GKI Puri Indah. Ini baru minggu kedua, saudara-saudara. Jadi rasanya masih boleh saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk seluruh jemaat GKI Puri Indah dimanapun berada. Juga selamat hari Natal buat kita semuanya. Mari tetap semangat, tetap ceria, tetap sukacita, tetap jaga kesehatan kita sepanjang tahun 2021 ini. Pada hari ini, Minggu 10 Januari 2021, kita akan membahas satu tema tentang terus-menerus dibarui. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena segenap jemaat GKI Puri Indah Jakarta tetap boleh setia di dalam iman, di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap setia beribadah, tetap setia untuk terus menjaga dan menumbuh kembangkan iman mereka. Dan hari ini, di minggu kedua tahun baru 2021, kami ingin bersama-sama dengan jemaat GKI Puri Indah Jakarta membahas firman Tuhan dari Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Tuhan berkati kami semuanya agar kami dapat mengerti khotbah mimbar minggu ini, dan kami semuanya diberkati bukan hanya oleh pengetahuan tetapi juga oleh perilaku sebagai wujud nyata media untuk kami menerapkan firman Tuhan yang kami tahu. Berkati kami dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dapat di dalam Kejadian pasal 1
ayat 1 sampai dengan 5. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai antar bacaan, mari kita nyanyikan Mazmur 29. Pada
Bacaan kedua terambil dari firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal pertama ayat 4 sampai 11. Saya ingin membacakan buat kita semuanya dan segenap jemaat boleh memperhatikannya ayat demi ayat. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Saya ulang ayat yang ke-8. "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Terpujilah Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, tetapi juga memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Segenap jemaat, ini tema yang sangat menarik. Tema besarnya adalah terus-menerus dibarui. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang sangat indah di dalam ayat 8. "Aku membaptis dengan air, tetapi ia yang akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus." Maka saya mau membahas, apa itu baptisan Roh Kudus? Ini juga sesuatu yang seringkali menjadi kontroversial. Kita bingung antara baptisan air dengan baptisan Roh Kudus. Apa itu baptisan Roh Kudus? Di dalam pemahaman beberapa komunitas karismatik, seringkali baptisan Roh Kudus itu diberikan sebagai second blessing setelah orang itu percaya. Percaya Tuhan Yesus Kristus itu first blessing. Tetapi baptisan Roh Kudus itu adalah second blessing.
yang biasanya disertai dengan tanda-tanda karunia roh yang luar biasa, terutama bahasa roh. Jadi orang yang percaya Kristus, dia belum mengalami baptisan Roh Kudus. Kenapa? Dia belum bisa berbahasa roh katanya. Jadi Anda yang belum bisa berbahasa roh, Anda belum diurapi atau Anda belum mengalami baptisan Roh Kudus. Sehingga baptisan air dengan baptisan Roh Kudus itu ada dua hal yang berbeda. Sehingga percaya Kristus itu adalah first blessing, dan kita harus mengalami second blessing, minta second blessing, menuntut second blessing, dan itu ditandai dengan bahasa roh atau ditandai dengan karunia-karunia yang lain. Itu pemahaman dari komunitas, sekelompok komunitas karismatik. Tapi saya mau mengatakan, hari ini saya mau katakan, pemahaman seperti itu tidak tepat. Sekali lagi, pemahaman seperti itu tidak tepat. Mengapa? Karena sesungguhnya setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, saat itulah dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Seorang yang percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, saat itulah, bersamaan itulah ia mengalami apa yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Karena tidak mungkin seseorang dapat mengaku dosa, percaya Tuhan Yesus, mengundang Yesus Kristus masuk ke dalam hatinya, jikalau dia belum dibaptis Roh Kudus. Percaya Kristus dan baptisan Roh Kudus bukan dua hal yang terpisah, tetapi satu yang terjadi bersamaan ketika dia percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Apa buktinya? Percaya Kristus dan baptisan Roh Kudus bukan dua hal yang berbeda. Buktinya adalah 1 Korintus 12 ayat 3. Dengarkan jemaat, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi, tidak mungkin kalau di dalam hatinya tidak mengalami baptisan Roh Kudus, dia bisa mengaku dosa dan percaya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada orang yang di dalam hatinya ada Roh Kudus menolak Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang di dalam hatinya ada Roh Kudus yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus bisa berkata terkutuklah Yesus. Tidak mungkin. Kalau di dalam hatinya mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka dia akan bertobat, mengaku dosa-dosanya, dan dia akan meninggalkan dosa-dosanya itu. Bahkan 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Mengerti saudara-saudara? Kalau begitu, apa itu baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus adalah yang pertama, baptisan pertobatan dan perubahan hidup. Baptisan Roh Kudus adalah baptisan pertobatan dan perubahan hidup. Baptisan air itu adalah baptisan penyerahan diri. Sekali lagi, baptisan air adalah baptisan penyerahan diri. Tetapi belum tentu dia bertobat dan mengalami perubahan besar dalam hidup dia. Perlu dilihat keseharian hidupnya. Tetapi seseorang yang dibaptis oleh Roh Kudus, dia pasti bertobat. Dia benci dosa. Dan dia tidak bangga dengan dosanya. Dia benci dosa. Dan karena itu dia meninggalkan dosa-dosanya. Disitulah terjadi perubahan besar. Disitulah terjadi perubahan besar. Ingat 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Dia meninggalkan, dia membuang, dia jijik, dia benci dengan dosa-dosanya. Disitulah terjadi sebuah radikal perubahan hidup dia. Dan itulah dampak dari baptisan Roh Kudus. Yang kedua, apa itu baptisan Roh Kudus? Yang kedua, baptisan Roh Kudus adalah baptisan kelahiran baru. Yang pertama adalah baptisan pertobatan dan perubahan hidup. Lalu yang kedua adalah terjadi kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 3, Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Jelas bukan? Perlunya seorang lahir baru. Baptisan Roh Kudus adalah momen batiniah.
di mana Roh Kudus melahirbarukan seseorang, meregenerasi seorang berdosa sehingga dia menjadi orang percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, dan secara substansi dan realitas Roh Kudus memeteraikan dia sebagai milik Allah selama-lamanya. Baptisan air, baptisan penyerahan diri. Tetapi baptisan Roh Kudus adalah baptisan yang melahirbarukan dan mengubah batin dan hidupnya dan memeteraikan dia menjadi kepunyaan Allah, milik Allah selama-lamanya. 1 Korintus misalnya, pasal 1, ayat 21-22. Sebab ia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Itulah indahnya kita menjadi milik Allah. Bangga kita menjadi milik Allah selama-lamanya. Pada baptisan Roh Kudus, saudara-saudara, Tuhan Yesus memeteraikan orang percaya dengan Roh Kudusnya. 2 Korintus 1 ayat 22, Efesus 4 ayat 30. Sehingga Roh Kudus diam di dalam hati dan hidup orang percaya, dan orang itu menjadi milik Allah sepenuhnya. Baptisan Roh Kudus bukan baptisan kedua. Sekali lagi, baptisan Roh Kudus bukan baptisan kedua, tetapi kehadiran Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan orang percaya. Seorang yang percaya Kristus, dia mengalami 2 kali kelahiran, 1 kali kematian. Ini menarik, Bapak Ibu, saudara-saudari. Seorang yang percaya Kristus, dia mengalami 2 kelahiran, 1 kali kematian. 2 kali kelahiran. Yang pertama adalah kelahiran jasmani. Saya lahir 5 Agustus 1962, itu kelahiran jasmani. Tetapi juga mengalami kelahiran yang kedua. Kelahiran yang kedua itu adalah kelahiran rohani, kelahiran baru. Yang saya boleh katakan, kelahiran baru saya itu adalah 10 Juli 1977. Disitulah saya bertobat, berlutut, mengaku dosa dan tinggalkan dosa. Dan disitulah saya menyerahkan diri dibaptis dengan air. Baptisan air, baptisan Roh Kudus terjadi bersama-sama dalam hidup saya. 10 Juli 1977. Tetapi saya hanya akan mengalami 1 kali kematian. Nanti entah kapan saya akan meninggal dunia. Itu kematian jasmani di dunia ini. Tetapi seorang yang tidak percaya Kristus, dia mengalami 2 kali kematian, 1 kali kelahiran. Perhatikan, kematian yang pertama adalah kematian jasmani. Kematian yang kedua adalah kematian, nanti kematian kekal, penghukuman neraka. Disitulah hidup untuk mengalami penghukuman, penyiksaan neraka. Tapi hanya mengalami 1 kali kelahiran, yaitu kelahiran jasmani di dunia ini. Saudara-saudara semua GKI Puri Indah Jakarta, Anda harus mengalami 2 kali kelahiran, hanya 1 kali kematian. Itu baru indahnya dan bahagianya menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua sekarang, apa tandanya baptisan Roh Kudus? Ini satu pelajaran yang sangat berharga buat kita. Apa itu baptisan Roh Kudus? Itu baptisan pertobatan dan perubahan hidup. Itu adalah baptisan kelahiran baru. Roh Kudus memeteraikan dan melahirbarukan. Tapi apa tandanya orang itu bertobat? Apa tandanya orang itu lahir baru? Apa tandanya? Sekali lagi, Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam pemahaman komunitas karismatik, baptisan Roh Kudus, second blessing, itu biasanya ditandai dengan tanda-tanda spektakuler atau tanda-tanda karunia roh. Dan yang paling sering dikatakan adalah orang itu mengalami berbahasa roh. Dia bisa berbahasa roh, itu tanda dia sudah diurapi. Dia dapat second blessing, dia sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Saya mau katakan, dengarkan jemaat GKI Puri. Pemahaman ini juga tidak tepat. Karena ada banyak peristiwa-peristiwa di Alkitab di mana seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, sementara seseorang dibaptis oleh Roh Kudus, tapi tandanya tidak selalu ada karunia roh. Ada banyak peristiwa di Alkitab seorang diurapi oleh, seorang dibaptis oleh Roh Kudus, tapi tidak bisa dan tidak berbahasa roh. Saya beri bukti kepada saudara-saudari. Yang pertama,
Pencurahan Roh Kudus itu menandakan zaman baru. Coba Anda lihat Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 32. Yom Yahweh. Ini adalah zaman baru, saudara-saudara. Roh Kudus, baptisan Roh Kudus menandakan zaman baru, bukan baptisan kedua. Tanda berikutnya. Tanda yang kedua. Pencurahan Roh Kudus terjadi di sepanjang kisah para rasul. Pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus terjadi di sepanjang kisah para rasul. Tetapi tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda spektakuler tidak terjadi di semua peristiwa baptisan Roh Kudus. Saya mesti pelan-pelan supaya kita lebih memahami. Baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus terjadi di sepanjang peristiwa kisah para rasul. Tetapi tanda-tanda spektakuler, tanda-tanda mujizat roh, berbahasa roh tidak terjadi pada setiap peristiwa pencurahan Roh Kudus di sepanjang kisah para rasul. Bahkan kalau toh ada peristiwa-peristiwa spektakuler, maka peristiwa-peristiwa spektakulernya itu pun berbeda-beda antara satu peristiwa pengurapan Roh Kudus, satu peristiwa baptisan Roh Kudus dengan peristiwa baptisan Roh Kudus yang lain. Beda-beda dan tidak selalu berbahasa roh. Coba Bapak Ibu nanti boleh teliti. Kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah para Rasul 4 ayat 31. Pasal 5 ayat 12. Pasal 8 ayat 6 dan 7. Pasal 9 ayat 2 sampai 9. Pasal 10 ayat 44 sampai 48. Itu banyak peristiwa-peristiwa baptisan Roh Kudus. Tapi tidak selalu ada bahasa roh orang yang dibaptis Roh Kudus. Tetapi yang pasti tanda yang ketiga. Setiap orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, maka orang itu bertobat, dilahir barukan, menjadi percaya Tuhan Yesus. Dan baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, kelahiran baru, itu adalah substansi yang sama, satu, bukan berbeda-beda. Jadi saya mau katakan, tanda baptisan Roh Kudus belum tentu Roh Kudus, belum tentu bisa berbahasa roh. Tapi yang pasti semua orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus, yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang mengalami baptisan Roh Kudus, apapun namanya, substansinya sama. Semua orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, pasti dia berubah, pasti dia bertobat, pasti dia meninggalkan dosa-dosanya. Itu yang terjadi. Perubahan besar, radikal terjadi dalam hidup dia. Itu yang pasti tanda baptisan Roh Kudus. Seorang yang mengalami kelahiran baru, dia bukan dibaptis Roh Kudus, tetapi dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Maka tanda baptisan Roh Kudus itu apa? Ayo kita terusin ini. Sebuah pengetahuan yang menguatkan dan memberkati kita. Apa tanda seorang dibaptis Roh Kudus? Yang pertama, mengalami pertobatan sejati, bukan pura-pura. Mengalami pertobatan sejati. Perhatikan konteks kemunculan Yohanes Pembaptis adalah diwarnai dengan situasi masyarakat yang mulai kehilangan esensi utama dari sebuah kehidupan beragama. Alih-alih menghidupi spiritualitas yang sehat dan dinamis, umat Allah justru perlahan-lahan terjebak dalam rutinitas dan ritualitas yang kosong. Terjadi rutinisme dan ritualisme yang kosong. Sehingga orang pada waktu itu, umat Tuhan pada waktu itu, ketika dia melakukan rutinitas dan ritualitas, dia merasa dia sudah rohani. Padahal belum tentu. Perubahan hidup, meninggalkan dosa, terjadi satu perubahan paradigma. Pembaharuan budi seperti Roma 12. Itulah tanda sebetulnya sebuah pertobatan yang sejati. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis pada waktu dia keluar, dia berteriak, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa fokusnya? Bertobat. Karena sudah terjadi banyak ketidakpertobatan yang sejati.
Maka orang diurapi Roh Kudus, orang dipenuhi Roh Kudus, bukan dia punya karunia-karunia roh yang pertama-tama, tapi bagaimana dia mengalami pertobatan yang sejati. Dan dia meninggalkan segala dosa yang dulu dia banggakan. Dan dia mulai hidup baru bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, muncul buah roh dalam kehidupan dia. Apa tanda baptisan Roh Kudus? Muncul buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan apa? Penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Seorang yang dibaptis Roh Kudus, seorang yang dibaptis Roh Kudus, seorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti keluar buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kebaikan, sampai penguasaan diri. Dia tidak bisa berbahasa roh, dia tidak bisa bernubuat, tidak apa-apa. Tetapi yang penting dia punya kasih. Seorang yang berbahasa roh tapi tidak punya buah roh, itu bohong. Seorang yang berbahasa roh tidak punya penguasaan diri, tidak punya kelemah lembutan, tidak punya kebaikan, tidak punya kemurahan, itu bohong, saudara-saudara. Tapi seorang yang berbahasa bahasa kasih, seseorang yang berbahasa lemah lembut, seorang yang diurapi Roh Kudus, dia memiliki buah roh dalam kehidupan. Anda tidak mungkin di pasar berbahasa lidah. Anda tidak mungkin di tempat-tempat umum berbahasa lidah. Anda tidak mungkin tiba-tiba melaksanakan karunia roh. Tetapi di pasar dimanapun Anda bisa menunjukkan kasih Kristus. Kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan, sukacita, sampai penguasaan diri. Dan itu yang menjadi kesaksian bagi semua orang. Bahwa Anda punya buah roh. Anda diurapi dan dipenuhi dan mengalami baptisan Roh Kudus. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh kedagingan dia. Dia dipenuhi, didiami, dan dipimpin oleh Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. Sehingga seorang percaya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus artinya seorang dimasuki Roh Kudus, didiami Roh Kudus, dan dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus. Seorang yang dibaptis Roh Kudus, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan sekali lagi, buah roh itulah bukti yang paling otentik. Bukti yang paling otentik. Yang ketiga, apa tandanya dibaptis Roh Kudus? Komitmen untuk terus-menerus dibarui oleh Roh Tuhan. Terus-menerus dibarui. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32 itu berbicara tentang ciri manusia baru yang dibarui. Apa itu? Tidak hidup seperti orang bukan Kristen. Tidak hidup lagi di masa jahiliyah, masa gelap sebelum dia percaya Tuhan Yesus. Yang kedua, hati nuraninya tidak mati. Ya, tidak hidup dalam keserakahan hawa nafsu. Yang ketiga, dibarui terus dalam roh dan pikiran. Roma 12 ayat 1 dan 2. Dan dia tidak lagi mendukakan Roh Kudus dan sesama. Artinya, seorang yang dibaptis Roh Kudus, dia dibarui terus-menerus. Kita bersyukur di dalam ibadah tiap minggu ada doa pengakuan dosa. Apa itu doa pengakuan dosa? Bukan berarti kita meremehkan anugerah pengampunan Tuhan. Hari ini kita mengaku dosa, diampuni, besok bikin dosa lagi. Lalu minggu depan datang lagi, minta ampun lagi, diampuni. Jangan mempermainkan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus bukan anugerah murahan. Tapi doa pengakuan dosa bukan membuat kita melecehkan anugerah Tuhan. Tapi doa pengakuan dosa dalam liturgi GKI itu sesungguhnya menyadarkan kita untuk terus dibarui. Jangan mendukakan Roh Kudus. Sehingga pada waktu kita mengaku dosa, tinggalkan dosa, Roh Tuhan akan memberi pengampunan. Tetapi kita mengaku dosa, kita tidak bertobat, itu hanya menjadi rutin, ritual, hanya liturgi saja, tanpa ada makna pengakuan dan meninggalkan dosa, maka kita akan mendatangkan kutukan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang yang dibaptis Roh Kudus, dia terus-menerus dibarui setiap hari. Dia terus-menerus dibaharui. Dan dia terus menjadi orang yang senantiasa fresh di dalam iman dan kerohaniannya. Yang keempat, apa tanda baptisan Roh Kudus?
komitmen untuk mencintai dan melakukan firman Tuhan. Membaca dan melakukan firman Tuhan. Apa itu tandanya Roh Kudus itu? Kalau kita mencintai firman Tuhan. Bapak Ibu punya waktu teduh setiap hari membaca firman Tuhan. Bapak Ibu punya waktu berbicara dengan Tuhan. Me time, intimacy with God, alone with God. Anda punya waktu membaca firman Tuhan. Bukan hanya buku politik, buku ekonomi, buku filsafat, buku psikologi, buku sosial. Apa saja Anda baca. Tapi Alkitab itu sumber segala sesuatu. Sehingga otak kita, pikiran kita, hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita melakukannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, melakukannya. Ia sama dengan bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu. Kita mendengar firman Tuhan lewat mata. Artinya apa? Baca. Karena Tuhan sudah menggenapi dengan Alkitab kita, 66 kitab ini. Supaya kita baca dari generasi ke generasi dan sebagainya. Kita menjadi menyembah Tuhan, worship. Kita belajar firman Tuhan, word. Kita juga work, belajar untuk bekerja, menjalankan firman Tuhan. Sampai akhirnya walk. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara tahu buku Knowing God, J.I. Packer. Kita mengetahui Allah dimulai dari information. Nah, saya menyampaikan informasi kepada saudara-saudara. Informasi lewat mendengar khotbah, membaca buku, dan sebagainya. Tapi setelah itu muncul understanding. Kita mengerti, saudara-saudara. Lalu muncul experience. Dan yang berikutnya muncul relationship dengan Tuhan. Dan akhirnya hidup kita berdampak. Nah, banyak orang Kristen cuma tahu, tapi nggak ngerti. Tapi ada orang Kristen yang tahu firman Tuhan, mengerti, tapi nggak punya experience-nya. Nggak punya experience, nggak punya pengalaman-pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau nggak punya pengalaman hidup, nggak ada relasi yang kuat sekali dengan Tuhan. Nah, kalau nggak ada relationship dengan Tuhan yang baik, maka hidup kita no influence, no impactful, dan sebagainya. Kita tidak punya pengaruh bagi orang lain di sekitar kita. Dan kita nggak berimpact apa-apa. Sayang sekali kalau iman Kristen kita tidak berimpact apa-apa, tidak berdampak apa-apa bagi orang lain sekitar kita, apalagi juga bagi keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan sedikit diagram atau perbandingan antara baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Baptisan air itu adalah baptisan Yohanes Pembaptis, biasa dilambangkan dengan air. Itu adalah ritual tanda penyerahan diri. Tapi baptisan Roh Kudus yang biasa dilambangkan dengan Roh Kudus, ya, dengan api dan sebagainya, itu adalah faktual dan aktual, tanda pertobatan dan perubahan hidup. Yang kedua, baptisan air adalah terjadi secara lahiriah, kasat mata. Kita berlutut, kita dibaptis dan sebagainya. Itu adalah pengakuan secara verbal. Tapi baptisan Roh Kudus terjadi secara batiniah, tidak kasat mata. Dia mengalami kelahiran baru. Yang ketiga, baptisan air itu medianya air. Tapi yang ketiga, baptisan Roh Kudus itu medianya adalah Roh Kudus. Lewat sebuah sentuhan hati batiniah kita. Sehingga kita berubah meninggalkan dosa. Yang keempat, baptisan air itu adalah anggota gereja setempat dan terlihat. Lokal dan visible. Tetapi baptisan Roh Kudus adalah anggota gereja universal. Kita menjadi anggota gereja universal dan tidak terlihat. Universal and invisible. Tapi yang kelima, baptisan air itu berfungsi sebagai sakramen, sign and seal, tanda dan meterai akan keselamatan. Tetapi baptisan Roh Kudus itu berfungsi sebagai substansi dan realitas. Roh Kudus memeteraikan orang yang diselamatkan menjadi milik Allah selama-lamanya. Berikutnya kita lihat, apa perbedaan baptisan roh dengan kepenuhan roh? Ini bukan dua hal yang berbeda nih Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau baptisan roh itu adalah momen kelahiran baru. Secara rohani seorang menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu baptisan roh. Tapi kepenuhan roh itu adalah proses pertumbuhan rohani di mana seorang percaya makin serupa dengan karakter Tuhan Yesus dalam seluruh aspek kehidupannya. Kepenuhan roh itu adalah terus dibarui sehari demi sehari. Yang kedua, baptisan roh terjadi hanya satu kali seumur hidup. Tetapi kepenuhan roh itu terus menerus tanpa henti seumur hidup kita. Jelas, baptisan Roh Kudus satu kali pada waktu kita percaya Tuhan Yesus. Saya catat itu Bapak Ibu, 10 Juli 1977.
Pertama kali saya percaya Tuhan Yesus Kristus dan saya berlutut dibaptis. Itu kelahiran baru saya. Satu kali. Tapi sampai dengan sekarang ini, saya harus terus mengalami kepenuhan roh. Artinya apa? Dibaharui terus menerus tanpa henti seumur hidup kita. Sehingga selalu kita mengalami refresh untuk kerohanian kita. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus itu bersifat monergestik. Artinya apa? Tidak bisa tidak. Itu anugerah 100% Tuhan. Hanya anugerah Tuhan menyelamatkan kita. Tapi kepenuhan roh itu bersifat sinergistik. Apa itu sinergistik? Sinergistik itu artinya Tuhan juga meminta kita bertanggung jawab. Kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Untuk bagaimana mengelola kerohanian kita. Terus bertumbuh makin serupa dengan Tuhan. Maka pada waktu Tuhan memberi anugerah itu monergistik. Tapi setelah itu kita bersinergi, sinergistik dengan Tuhan. Untuk menjaga kepenuhan roh kita terus menerus. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, baptisan Roh Kudus itu adalah pembenaran, justification. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu adalah pengudusan, sanctification. Dan ini sesuatu yang maha penting untuk kehidupan kita. Anda dibenarkan oleh anugerah darah Kristus Yesus. Tapi setelah itu Anda dan saya harus mengalami pengudusan demi pengudusan, sanctification. Ini yang paling parah dalam kehidupan banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen tidak mengalami pengudusan. Hanya mengalami pembenaran, justification. Tetapi tidak pernah mengalami sanctification. Maka diperbaharui terus menerus. Itu adalah sanctifikasi atau sanctification. Kesimpulan akhir, saudara-saudari. Baptisan Roh Kudus itu adalah baptisan pertobatan. Dan baptisan kelahiran baru. Tanda baptisan Roh Kudus adalah dia mengalami pertobatan sejati. Muncul buah roh dalam kehidupannya. Dan komitmen terus-menerus dibaharui. Ini yang kita sebut dengan apa? Sanctification. Bukan justifikasi saja, tapi pengudusan terus-menerus. Dan yang keempat, komitmen untuk mencintai firman Tuhan. Dan memiliki pengalaman hidup mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada akhirnya, diberkati seluruh jemaat GKI Puri Indah Jakarta. Supaya Anda punya kepenuhan Roh Kudus hari demi hari. Supaya Anda punya buah Roh Kudus dalam kehidupan Anda. Supaya muncul buah roh, muncul pertobatan sejati, muncul komitmen untuk terus-menerus sanctification dalam hidup Anda. Dan komitmen untuk mencintai firman Tuhan. Jatuh, bangun, kita bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, kami sudah belajar apa itu baptisan Roh Kudus. Kami sudah belajar apa tanda-tanda baptisan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkati seluruh jemaat GKI Puri Indah. Supaya mereka boleh mengalami pertobatan dan perubahan hidup. Supaya mereka boleh mengalami buah roh dalam kehidupan mereka. Supaya mereka boleh memiliki komitmen untuk dibarui, sanctification, pengudusan terus-menerus. Supaya mereka mulai mencintai firman Tuhan. Mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan berkata yang diberkati adalah mereka yang memiliki praktek hidup firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Sehingga seluruh jemaat GKI Puri Indah di dalam kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan, apapun, mereka boleh mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sehingga semua orang yang mereka temui boleh melihat seluruh jemaat memiliki buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan, kebaikan, sampai penguasaan diri. Terpujilah Tuhan Yesus sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita masuk di dalam doa syafaat. Melalui peristiwa baptisan Yesus, kami boleh diingatkan kembali bahwa perubahan baru tidak akan mungkin terjadi ketika kami tidak melibatkan peran serta Roh Kudus. Oleh karena itu, ya Allah, tolonglah kami agar ketika kami percaya dan menerima kehadiran Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang akan senantiasa boleh membimbing setiap apa yang kami hendak jalani dan putuskan. Biarlah Roh Kudus yang boleh menuntun kami dari waktu ke waktu untuk mengalami sebuah proses pembaharuan. Dalam jatuh bangun, dalam suka duka, dalam apapun juga, maka kami senantiasa berproses bersama dengan Roh Kudus, sehingga hidup kami boleh mencerminkan kebaharuan, baik di dalam pikiran kami, baik dalam perkataan kami, tanpa kecuali dalam perbuatan kami. Dan banyak orang boleh diberkati lewat perubahan-perubahan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk peran serta-Mu dalam kehidupan kami sebagai pribadi dan juga sebagai gereja. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sadar bahwa saat ini angka COVID selalu dan terus melonjak naik. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan boleh memakai pemerintah kami, Tuhan memakai tenaga medis kami, Tuhan memakai setiap orang yang ada di tempat ini dan juga orang-orang Indonesia. Biarlah mereka juga boleh melalui campur tangan Tuhan, lewat hikmat Tuhan, maka pada akhirnya kami boleh bersama-sama menekan angka lajunya COVID, terutama ketika kami bersama-sama ingin menerima vaksin COVID. Tuhan, tolonglah kami, agar kami sama-sama boleh menjaga protokol kesehatan dengan baik dan benar, baik pada saat kami di luar rumah maupun di gereja, dimanapun Engkau tempatkan kami berada. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis yang bekerja Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan ekstra. Kau berkati keluarga yang ditinggalkan. Tuhan juga boleh memberkati mereka. Kami juga berdoa buat setiap kami yang mengalami kesendirian, yang mengalami kehilangan, yang mengalami banyak pergumulan, baik di dalam pekerjaan maupun kesehatan. Ya Bapa, pakailah kami untuk menjadi sahabat buat mereka. Pakailah kami untuk menjadi pemerhati dan pendoa buat mereka. Dan Tuhan juga boleh menolong mereka, menguatkan mereka, memberikan jalan keluar, dan mereka boleh dipulihkan kembali. Kami juga berdoa saat ini Bapa untuk setiap gereja yang sedang melakukan penyusunan program kerja untuk tahun pelayanan yang baru, tanpa kecuali juga untuk jemaat-Mu di GK Puri Indah. Ya Bapa, berkati agar melalui tema tubuh Kristus yang peduli dan memulihkan, maka kami boleh digerakkan bersama untuk peduli dan memulihkan, baik untuk internal gereja maupun juga buat orang-orang sekitar kami. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini buat proses pencalonan penatua. Ya Bapa, Engkau juga yang boleh berkati setiap nama-nama yang sudah Tuhan pilih dan panggil. Biarlah mereka boleh lewat campur tangan Tuhan, mereka boleh bisa melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kau berkati mereka sebagai pribadi, Kau berkati mereka sebagai keluarga, Kau berkati mereka dalam setiap kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami yang ada di tempat ini, yang sedang mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan, baik di dalam rumah tangga kami, baik di dalam pekerjaan kami, baik dalam kesehatan kami, tanpa kecuali juga buat setiap jemaat
yang mengikuti ibadah live streaming ini, dimanapun mereka berada, Engkau juga boleh menolong berkatinya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mengingat berkat dan anugerah Allah yang nyata memelihara kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari, marilah kita mengucap syukur kepadanya dengan memberikan persembahan yang akan didasari dari Roma 12 ayat 1-2 yang berbunyi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA nomor 221 317 1194 atau scan QRIS, atau dapat pula memasukkan ke dalam amplop lalu dibawa saat sudah dapat beribadah kembali di gedung gereja. Kita nyanyikan PKJ 148, terima kasih ya Tuhanku. Tuhan yang Maha Murah, Engkau telah menganugerahkan berkat kepada kami. Kini kami membawa persembahan syukur kami yang asalnya adalah daripadamu juga, sebagai ungkapan syukur dan tanda persembahan diri kami. Berkatilah Tuhan persembahan ini dan berikan hikmat kepada kami semua, agar persembahan ini dapat dipergunakan sesuai seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kini ingatlah akan semangat pembaharuan yang Allah kobarkan di dalam diri kita, supaya kita terus-menerus dibaharui dalam terang kasih kemuliaan Allah. Ikutilah jalan kebenaran dan kasih Allah yang telah Kristus nyatakan di dalam hati kita, supaya kita senantiasa dibaharui di dalam rohnya dan membawa pembaharuan bagi dunia ini. Diiringi dengan hati yang berkobar-kobar, marilah kita nyanyikan nyanyian pengutusan kita dari NKB 213, kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, nilai
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau di dalam setiap usaha, kerja, dan jerih payahmu di dalam dunia. Tuhan menyinari engkau dengan semangat pembaharuan yang haruslah dinyatakan di dalam dunia ini. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan dorongan dan semangat dalam upayamu untuk terus-menerus memperbaharui diri di dalamnya. Ia senantiasa memberi engkau kasih karunia, supaya damai sejahtera boleh terus engkau rasakan, sekalipun engkau menanggung segala pencobaan dan penderitaan.